Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini saya selaku calon penggerak Warti Sri Rezeki Siwi dari guru penggerak SMA Negeri 1 Genteng ingin berbagi terkait dengan budaya positif di sekolah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini ada Pak. Mudah-mudahan pada kesempatan ini waktu dari kesibukan yang luar biasa masih bisa hadir untuk mengikuti sesi diseminasi budaya positif maksudnya. Baik, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak pada kesempatan ini saya langsung share screen saja ya. Share screen. Ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Kebetulan sekolah kita di SMA Negeri 1 Genteng, sehingga dalam hal ini pengimbasannya juga di SMA Negeri 1 Genteng. Selanjutnya saya kembali lagi ke ini. Budaya positif yang ada di sekolah kita sebetulnya sudah sangat luar biasa. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif, antara lain satu, perubahan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif dan motivasi, ketiga tentang keyakinan kelas, keempat pemenuhan kebutuhan dasar, lima posisi kontrol, jadi ada 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Mari kita lihat satu persatu. Di sini tentang perubahan paradigma. Nah, di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif pula, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tampaknya kalau di sekolah kita ini sudah luar biasa karena lingkungannya juga positif, kemudian aman, nyaman, dan anak-anak pun juga di sana melakukan pembelajaran dengan baik sehingga dapat tercipta kemandirian dan tentu saja merdeka serta bertanggung jawab. Hanya saja ketika pandemi kemarin anak-anak tidak masuk sekolah, kemudian pada saat ini kita melakukan pembelajaran tatap muka, mungkin ada rasa yang kurang seperti biasanya. Biasanya di rumah dia mungkin aman nyaman dengan bangun agak siang gitu, tapi kalau sudah masuk seperti ini harus tertib, sehingga sering kita melihat bahwa anak-anak juga telat di sana. Ini tentu saja akan membuat ketidaknyamanan juga yang ada di sekolah, baik itu guru dan juga siswa. Dan pada kesempatan ini tentu saja sudah berusaha semaksimal mungkin ya, sekolah sudah baik sekali, sudah melakukan budaya yang setiap hari ya, mungkin ada beberapa siswa saja, jadi tidak semuanya. Kalau secara prosentase sudah sangat luar biasa, murid-murid yang ada di SMA maupun guru-guru sudah melaksanakan budaya positif ini. Dan yang perlu diluruskan, ternyata di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa yang pertama di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang ini di pagi hari banyak juga yang telat, ini seakan-akan bahwa murid itu memerlukan kontrol seorang guru, padahal murid harus menyadari sebagai murid, dan juga guru pasti sudah menyadari sebagai guru. Kadang-kadang ini karena bentuk kontrol guru terhadap murid ini sudah sepertinya menjadi kebutuhan dasar. Jadi murid mau melakukan kegiatan ketika ada kontrol dari guru. Jadi seperti itu kenyataannya sehari-hari itu. Saya merasakan begitu ini. Di kelas juga begitu, murid merasa tertib ketika ada guru di kelas. Nah, ketika tidak, ya itu tadi sesuai dengan kebebasannya.
Itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang dimaksud dengan penguatan positif efektif ini adalah bujukan. Jadi bujukan dari guru itu cenderung membuat siswa itu setelah dibujuk mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh guru. Nah, ini kurang kesadarannya. Seharusnya sebagai murid ya sadar bahwa di kelas itu melakukan kegiatan bukan karena bujukan atau ajakan, tetapi melakukan kegiatan secara sadar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kali mungkin saya rasakan juga ya, kritik kepada anak, membuat merasa bersalah kepada anak itu ternyata tidak menguatkan karakter. Ada mungkin 1-2 orang jika kritiknya pedas itu mungkin dia karakternya bisa berubah menjadi baik, tetapi ada juga ketika kritiknya itu pedas anak justru menjadi down atau membuat orang merasa bersalah, nah itu malah membuat anak juga kurang nyaman. Nah, ternyata harusnya seperti apa ya kritik yang disampaikan guru di sini? Tentu saja harus yang kritik konstruktif ya, yang bisa membangun untuk menguatkan karakter murid. Itu yang saya rasakan tentunya ya, karena dampak dari pembelajaran yang daring kemarin kemudian ke pembelajaran tatap muka itu ternyata juga ada hal-hal yang ada rasa ketidaknyamanan di dalam kelas. Kemudian yang keempat adalah ini, miskonsepsi tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebagai seorang yang merasa dewasa tentu saja di kelas adalah guru. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai guru itu memaksa dengan keinginan kita. Nah, tampaknya seperti ini juga ada kaitannya ini ya. Kadang-kadang kita itu memaksa murid untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, harusnya kan ada kesadaran. Jadi melakukan proses belajar mengajar itu harus saling sadar bahwa murid ya sebagai murid nanti melakukan pembacaan sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada paksaan. Jadi seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa dalam proses belajar mengajar harus ada kebebasan dari keduanya, baik sebagai murid maupun guru. Nah, tentu saja ya tidak sebebas-bebasnya karena di sini guru bertindak sebagai pamong yang harus mengarahkan murid agar tidak keluar jalur dari hal yang semestinya. Kemudian ini informasi berikutnya yang kedua adalah disiplin positif dan motivasi. Jadi kalau kita lihat bahwa makna kata disiplin ini identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Atau disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Kalau bisa hukuman tidak boleh digunakan ini ya. Jadi yang boleh itu apa ya? Nasihat kepada anak agar anak menerima dengan nasihat-nasihat yang baik sehingga akan memperkuat karakternya. Sehingga hukuman ini itu kalau terpaksa sekali mungkin ya, tapi kalau sebaiknya memang hukuman ini tidak boleh digunakan. Sebetulnya disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Misalkan disiplin diri, yang penting di sini ada motivasi intrinsik dari individunya. Jadi ketika tidak ada motivasi intrinsik, ini diberi peraturan, aturan, tata tertib apapun, ini kadang-kadang apalagi tata tertibnya panjang lebar banyak, kadang-kadang lupa sehingga seringkali dilanggar. Ini yang seringkali kita lihat bahwa murid itu melanggar karena banyaknya tata tertib yang kadang-kadang lupa. Itu merupakan tata tertib yang harus dilakukan dengan tertib dan disiplin ternyata dilanggar. Ini kadang-kadang disiplin itu ada motivasinya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia.
biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti itu ya. Jadi keingin melakukan kedisiplinan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya motivasi yang paling rendah di sini. Terus kemudian yang kedua, ini lebih naik satu tingkatan, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat motivasi ini lebih naik dari yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini biasanya pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini ya. Jadi sepertinya ini melakukan kedisiplinan apabila ada imbalan dari orang lain, ini juga kurang begitu memiliki kesadaran yang maksimal ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini mungkin yang paling teratas ini ya. Jadi di motivasi manusia yang ketiga ini, motivasi ini tentu orang akan bertanya, menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang meyakini nilai-nilai kebenaran itu, yang mereka percaya nilai-nilai. Jadi tidak berdasarkan pada hukuman atau penghargaan, tapi kesadaran secara individu. Untuk motivasi perilaku. Ternyata di sini untuk mendapatkan budaya yang baik di sekolah tentu harus ada hubungan yang baik antara guru dan murid dalam membangun nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana untuk bisa membuat budaya positif itu supaya lebih meningkat lagi yang ada di sekolah kita. Di sini yang ketiga yaitu dengan keyakinan kelas. Jadi membuat kesepakatan kelas. Di kelas IPA 3, IPA 1, IPA 2 itu mereka saya suruh menulis tentang keinginan untuk menjadi baik, keinginan untuk meningkatkan prestasi, keinginan apa, semua tertulis itu ya dalam satu kelas, kemudian ditempel di papan tulis, kemudian dibacakan. Nah, siapa nanti yang melanggar pasti teman-temannya akan menegur. Kesepakatannya seperti itu. Terus kemudian pernyataan keyakinan kelas di sini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada yang negatif.
saya ingin ini, saya ingin itu semuanya serba positif. Kemarin ada yang saya ingin membahagiakan kedua orang tua, saya ingin berprestasi di sekolah ini. Nah ini semua besok keyakinan kelasnya atau kesepakatan ini harus kita pertanyakan lagi. Sudahkah menjadi anak yang berprestasi di sekolah ini? Nah itu bisa tinggal kita tanyakan kepada mereka, karena sudah membuat ini. Beberapa anak membuat, atau beberapa kelas, maksud saya beberapa kelas membuat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan ini. Jadi mungkin bisa melalui kegiatan curah pendapat seperti itu. Jadi semua dilibatkan. Karena ini dibuat kesepakatan, kalau ada yang melanggar ya nanti jelas ada sanksi-sanksi di dalam kelasnya. Kemudian berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena mungkin sejalan seiring dengan perkembangan zaman, mungkin keyakinan kelasnya sudah tidak sesuai, itu bisa diperbaiki. Itu untuk keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan di kelas. Ini mungkin bisa dilakukan oleh semua wali kelas ini ya. Keyakinan-keyakinan yang positif yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian yang keempat di sini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ada pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap murid tentu juga sama dengan guru, karena sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan untuk bisa bertahan hidup di sini. Seperti kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, ya, sandang, papan, pangan, sebagai bagian dari proses kehidupan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan, ya, oleh teman kerja, oleh pasangan hidup, keluarga, mungkin kasih sayang dengan binatang peliharaannya atau kelompok itu ya, cinta kasih sayang pada suatu kelompok di mana kita bisa bergabung di situ. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar yang penting, yaitu penguasaan. Jadi penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini adalah penguasaan. Di kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, mungkin perlu banyak bergerak, mungkin ya, suka mencoba-coba, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini khususnya untuk SMA, hanya suka kebebasan, jadi ingin mencoba sesuatu. Tentu saja yang mencobanya harus yang bersifat positif, jadi tidak boleh yang bersifat negatif tentunya. Kemudian kesenangan, jadi kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan di sini, kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain. Jadi anak-anak SMA juga masih suka ini ya, bermain, tertawa. Jadi kesenangan apapun di sini. Kesenangan, mudah-mudahan ya kesenangan untuk belajar, sehingga dapat meningkatkan tingkat inteligensi yang tinggi. Anak ini merasa senang dengan meningkatkan kompetensi misalnya, seperti itu. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol ini ya, yang tadi sudah disebutkan di awal tadi tentang kontrol guru kepada murid. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum ini ya.
seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kadang seorang guru tanpa disadari, kadang kita juga bisa sebagai penghukum ini kepada murid-muridnya tanpa kita sadari bahwa itu ternyata penghukum. Misalnya dengan kata-kata ya, karena bisa hukuman itu kalau di SMA mungkin fisik jarang ini ya. Fisik jarang, mungkin ya hukuman secara verbal, mungkin dengan kata-kata, misalkan patuhi aturan saya, misalnya begitu. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, itu juga bertindak sebagai penghukum. Jadi guru senantiasa kadang-kadang bersikap seperti itu. Dan itu sudah manusiawi, karena kalau kita lihat anak didik kita itu kadang kalau diberi perlambang begitu itu tidak mempan. Jadi kadang-kadang guru harus bersifat penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol ini ya. Jadi yang pertama menghukum. Jadi guru kadang-kadang juga melakukan itu. Walaupun belum pernah fisik ya. Kalau fisik ini jarang sekali saat ini. Jadi secara verbal itu sering kali kita baik di lingkungan sekolah juga kadang-kadang mendengar. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut ini. Bersuara lembut mungkin dengan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ternyata dari kata-kata lembut yang diberikan oleh guru kepada muridnya, itu ternyata membuat orang merasa bersalah. Padahal kita bicaranya lembut, tetapi kata-kata seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah ini merasa murid menjadi bersalah. Kemudian misalkan ada kata-kata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah ini ternyata, jadi kadang-kadang kita tidak menyadari kita itu melakukan hal seperti ini. Jadi membuat anak merasa bersalah. Dan harapannya supaya anak berbuat menjadi baik kan begitu ya. Sebagai guru kan menginginkan anak semua itu menjadi baik. Tetapi ternyata itu membuat orang merasa bersalah. Atau ada guru-guru yang sering mengajak siswanya atau muridnya itu sebagai teman. Jadi yang ketiga di sini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi untuk sebagai teman di sini seringkali kadang-kadang melihat guru pada posisi ini sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo bantulah demi Ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, dari sini bila suatu saat guru tersebut tidak membantu anak tersebut, ini anak akan merasa kecewa, merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau untuk guru yang lainnya. Jadi guru yang menjadi temannya saja ini ya, yang ini sebagai teman. Kemudian guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi di sini. Jadi pada saat kita berada di kelas, nah kita ini kadang-kadang sebagai pemantau juga. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tentu saja, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi kita bisa memisahkan hubungan antara pribadi guru dengan murid. Jadi mungkin sebagai pemantau itu kata-kata yang sering keluar itu adalah apa yang telah kamu lakukan. Nah, berarti dia memantau. Seorang pemantau di sini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan beberapa catatan. Jadi biasanya guru ini memiliki catatan-catatan sehingga dia bisa memantau muridnya dengan
bukti-bukti. Ini loh, jadi apa yang telah kamu lakukan, ya ada ini, pernah terlambat, pernah ini, sehingga memiliki data yang bisa digunakan untuk menginformasikan bahwa anak yang ada di depannya ini telah melakukan hal-hal dengan catatan-catatannya. Kemudian yang posisi terakhir sebagai guru itu adalah manajer. Nah, ini sebagai manajer atau sebagai mentor adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid di sini untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi teratas di sini seorang guru adalah sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan, diantaranya adalah bisa sebagai posisi teman maupun sebagai posisi pemantau. Jadi manajer ini bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Jadi ada dua-dua, kadang-kadang dia sebagai teman, ya dia bisa melayani siswanya, kemudian memantau dengan banyak memiliki data-data. Jadi yang paling tinggi itu adalah guru sebagai manajer. Jadi di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali kepada keyakinan tadi. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakininya? Misalkan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ini posisi di mana guru sebagai manajer. Kemudian kita lihat lagi ini ada manajer tadi ya, pada posisi manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini yang berat di sini ini ya, sebagai guru saya merasakan kalau sekarang ini ya kadang-kadang tanpa kita sadari ya, kita tidak hanya sebagai penghukum atau merasa anak bersalah, jadi macam-macam di sini ya. Ternyata yang paling baik adalah guru sebagai posisi manajer, jadi berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kemudian ini yang terakhir ini Bapak Ibu terkait dengan materi. Nanti bisa sharing saja ya, karena saya mendapatkannya ini juga barusan saya lihat ini materinya. Mungkin nanti kita sharing saja. Jadi di sini tidak ada yang merasa memiliki apa ya, ini hanya sekedar sharing informasi, karena kemarin kita membuat kontrak itu juga tidak ada leadernya. Jadi siapa saja di kontrak itu bisa menjadi pengisi di sana. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, di sini adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini menurut Goosen, jadi saya ambil dari Goosen tahun 2004. Jadi saya sampaikan kembali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ini dikatakan di sini bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi di sini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan, mungkin membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan. Jadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Jadi ini bersifat eksternal, bukan berupaya untuk memperbaiki diri, yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan ya dianggap selesai begitu.
Padahal nanti dia juga masih punya rasa yang mengganjal di sini. Jadi diharapkan ya ada sikap restitusi yang nanti akan membuat anak itu menyadari akan kesalahannya, kemudian segera memperbaiki untuk tidak melakukan kembali kesalahan itu. Ini kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi di sini sebetulnya itu membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana, mereka ingin diperlakukan seperti apa. Jadi restitusi ini adalah proses refleksi dan pemulihan. Jadi memperbaiki hubungan. Jadi setelah melakukan kesalahan, mungkin kita tahu bahwa suatu anak di kelas melakukan kesalahan, maka harus ada perbaikan hubungan dari keduanya sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal dari kesalahan itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi restitusi ini adalah suatu kegiatan dari rencana untuk melakukan perbaikan dari kesalahan anak, namun dengan suatu tawaran. Bagaimana kalau Anda melakukan restitusi dengan ibu, misalkan dengan mungkin ada kesalahan dengan anak A dengan guru A. Nah, ini keduanya biar terjadi hubungan yang baik, kesalahan bisa netral lagi. Nah, ini diberikan tawaran, jadi bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau tadi bukan paksaan, di sini proses restitusi di sini akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi di sini lebih mengarah pada diri sendiri. Jadi untuk membimbing proses pemulihan diri. Jadi mungkin guru bisa bertanya kepada anak yang bersalah itu, mungkin bisa dengan kalimat seperti ini: kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu, misalnya. Jadi ini tampaknya kok halus sekali ini ya sebagai guru ini ya untuk melakukan perbaikan dari kesalahan suatu murid ini. Jadi misalkan dengan kata-kata, misalkan apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Nah ini, jadi kata-katanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba. Demikian juga dengan orang lain. Kemudian restitusi diri ini yang berikutnya. Jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dalam restitusi diri di sini, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain. Jadi yang lebih baik itu ternyata mengomentari diri sendiri, bukan mengomentari orang lain. Jadi ada kata-kata dari seorang yang bernama William Glasser di sini menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, ternyata di sini ketidakbahagiaan itu terlihat apabila kita sering mengomentari atau mengevaluasi orang lain ya tanpa kita sadari ya, sebagai manusia kadang seperti itu. Mungkin saya sendiri juga kadang-kadang juga seperti itu. Jadi ternyata di sini tidak bahagia kalau selalu mengevaluasi orang lain. Mending mengevaluasi dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini ya, coba saya lihat. Itu Bapak Ibu ternyata apa yang bisa saya sharingkan. Tetapi kalau kita melihat budaya positif yang ada di sekolah kita sudah sangat luar biasa.
karena setiap pagi kita sudah membaca doa seperti membaca Al-Quran beberapa ayat, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian berdoa, terus kemudian melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga mungkin ditambah dengan dari Bapak Ibu sendiri di dalam kelas. Tentunya ini juga akan meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa seperti yang sudah bertahun-tahun ya. Kita melihat sekolah kita sudah bertahun-tahun menjadi sekolah yang nomor 1. Mudah-mudahan juga terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Banyak guru-guru yang sudah pensiun, mudah-mudahan beliau-beliau ini tidak merasa kecewa dengan kita ya yang melanjutkan. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan ya, apa tentang keyakinan kelas atau bagaimana? Monggo. Ya Bu, saya mungkin ya. Nggih, Bu Novita, monggo. Ya sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sungguh luar biasa terkait materi ini, apalagi jika dikaitkan dengan BK ya Bu, sangat terbantu sekali. Kalau tidak ada penguatan positif, saya dari tadi menyimak terkait keyakinan juga, kemudian keyakinan yang paling bagus juga bukan menjadikan sebuah peraturan tadi, saya sangat tertarik. Kemudian juga teori-teori kebutuhan, kalau saya melihat tadi seperti teori kebutuhannya Maslow ya Bu, dalam ilmu psikologi itu berarti kebutuhan. Nah itu apabila diterapkan sangat terbantu sekali kan. Apalagi sangat kompleks sekali dengan ilmu BK-nya ini Bu. Gitu. Kalau saya sangat luar biasa sekali, karena memang keyakinan anak itu memang harus kita ini daripada peraturan. Menanamkan keyakinan itu yang lebih penting ke mereka. Iya. Ya, begitu saja. Ini banyak sekali terkait dengan materi-materi ini ya yang di pendidikan guru penggerak yang ada kaitannya dengan BK nih, untuk budaya positif. Ini mungkin Bu Novi nanti bisa saya beri mungkin materinya, tapi mungkin Bu Novi sendiri juga di BK sudah banyak materi-materi itu. Nah, untuk keyakinan kelas mungkin juga bisa diberikan di kelas-kelas itu ya untuk Bu Novi untuk BK. Ataukah pernah membuat keyakinan kelas, Bu Novi? Di kelas? Kalau keyakinan kelas itu secara per individunya belum Bu, cuma secara keseluruhan ya. Jadi menanamkan ke anak-anak terkait kesadaran mereka dalam mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Gitu, karena nanti sangat berpengaruh juga untuk behaviornya, terus kemudian humanistiknya dengan orang lain, dan juga kognitifnya juga ketika kita sudah dapat menciptakan keyakinan itu untuk mereka. Iya. Kemarin saya sudah membuat ini keyakinan kelas di IPA 3, IPA 5, IPA 1, IPA 2. Tampaknya anak-anak antusias sekali dalam membuat keyakinan bahwa dia ingin berprestasi di kelas ini, berprestasi di sekolah ini membawa nama harum keluarga, membawa banyak sekali. Nah itu kalau kita buat semacam tempelan begitu, ketika anak-anak melanggar dan sebagainya, ya mungkin saya tidak akan melanggar, saya tidak akan tertib, tidak ingin terlambat lagi. Itu ada kata-kata seperti itu. Ini mungkin lebih walaupun abstrak, tapi harus diyakini supaya menjadi budaya positif. Kalau semua melakukan seperti itu, mungkin ya Bu Novi, diawali dari kelas-kelas, mungkin bisa menjadi hal yang baik ya Bu. Ya sangat ini. Harapannya minim kendala ketika mereka melakukan pembelajaran di SMA. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada sesuatu? Bu Kuarti, mohon maaf. Iya, monggo. Sebenarnya bukan pertanyaan sih Bu, cuman saya tadi karena PPT-nya bagus dan menambah banyak ilmu baru untuk saya khususnya, jadi nanti saya boleh minta PPT-nya Bu. Oh iya, bisa Bu Mosi, PPT juga materi juga ada, nanti bisa sharing di WA ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sami-sami. Kalau yang lain bagaimana? Ini mungkin kendala dengan jaringan. Jadi ada ini tadi Tarik sama Naila tadi tidak bisa ya, jadi cukup saja. Jadi videonya tidak di on kan katanya
ada kendala jaringan. Ya enggak apa-apa sudah. Oke. Tampaknya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri sampai di sini Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kuarti. Sami-sami.